Setiap kali muncul seseorang yang membawa kebenaran, selalu ada pihak yang merasa terancam dan berusaha menghalanginya. Sejarah telah mencatat bagaimana para nabi dan rasul menghadapi penolakan serta perlawanan sengit. Jika demikian, apakah ciri-ciri kedatangan Imam Mahdi juga akan menghadapi konspirasi besar? Mungkinkah ada kekuatan dunia yang diam-diam bekerja untuk mencegah kemunculannya? Sehingga banyak umat Islam yang awalnya yakin dengan kebenaran hadis Rasulullah tentang kedatangan Imam Mahdi, justru kini semakin dibuat ragu dan dibingungkan. Dengan semakin majunya teknologi dan berkembangnya kecerdasan buatan, mungkinkah pengawasan global digunakan untuk menekan tanda-tanda kebangkitan Islam? Assalamualaikum sahabat beriman. Sebelum kita mulai, mari sejenak kita luangkan waktu bersyalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat ini kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Kemudian subscribe dan like video ini agar kita sama-sama mendukung channel Islam berkembang. Amin ya rabbal alamin. Jika kita melihat sejarah, banyak kejadian besar yang ternyata memiliki agenda tersembunyi, termasuk kemungkinan konspirasi untuk menghambat kemunculan Imam Mahdi. Hal ini sejalan dengan tanda-tanda akhir zaman yang telah disebutkan dalam berbagai hadis dan riwayat, seperti semakin banyaknya fitnah, ketidakadilan yang merajalela, serta munculnya pemimpin-pemimpin zalim yang berusaha mempertahankan kekuasaan mereka dengan segala cara. Imam Mahdi bukan hanya sosok yang paling ditunggu bagi umat Islam dan seluruh dunia, tetapi juga simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Nabi Muhammad bersabda, seandainya dunia ini hanya tersisa satu hari, maka Allah akan memanjangkan hari itu hingga Dia mengutus seorang lelaki dari Ahlul Bait yang namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, dan dia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Sangat jelas bahwa Imam Mahdi akan melawan sistem yang zalim ketika ia datang. Orang-orang yang mengendalikan dunia tentu tidak ingin kekuasaan mereka runtuh. Oleh karena itu, berbagai cara dilakukan untuk menghalangi kebenaran ini. Banyak ulama percaya bahwa sistem dunia saat ini telah disiapkan untuk menekan kebangkitan Islam, membuat umat Islam terpecah dan mencegah munculnya Imam Mahdi. Hal ini bisa terlihat dari bagaimana ekonomi dunia yang dikuasai oleh sistem riba, yang membuat orang bergantung pada utang, sehingga menjauh dari hukum Islam. Politik dunia yang dikendalikan segelintir elit untuk menekan negara-negara Muslim dengan kebijakan yang melemahkan umat Islam. Kemudian, media yang dikendalikan oleh pihak tertentu digunakan untuk membentuk opini publik agar menjauh dari ajaran Islam dan lebih mengikuti gaya hidup yang jauh dari nilai-nilai agama. Allah berfirman dalam Al-Quran, mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir membencinya. As-Saff ayat 8. Berbagai strategi telah disusun secara sistematis untuk menghambat kebangkitan Islam dan kemunculan Imam Mahdi. Mereka khawatir jika umat Islam bersatu, maka kekuatan besar akan lahir. Dan inilah yang paling ditakuti oleh mereka yang ingin mempertahankan dominasi dunia. Oleh karena itu, berbagai strategi dilakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi. Salah satu strategi paling efektif yang digunakan untuk mencegah kebangkitan Islam adalah memecah belah umat Muslim. Kedatangan Imam Mahdi bukan sekadar kisah atau legenda, melainkan janji Allah yang telah disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Namun di balik layar peradaban ada kekuatan besar yang sedang menghalanginya. Dengan berbagai strategi tersembunyi, mereka mengendalikan dunia dan menekan kebangkitan Islam. Apakah semua ini hanyalah kebetulan atau justru bagian dari fitnah Dajjal yang mulai menampakkan dirinya? Kini pertanyaannya bukan lagi kapan Imam Mahdi akan datang, tetapi apakah kita siap ketika waktunya tiba? Karena fitnah yang paling mengerikan di dunia adalah fitnah Dajjal. Fitnah yang mampu membolak-balikkan kebenaran menjadi kebatilan dan kebatilan menjadi kebenaran. Fitnah yang akan menguji keimanan hingga batas yang paling berat. Sahabat beriman,
Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.